Oke, kali ini soalnya cukup panjang ya. Di sini kalian harus memperhatikan diagram vektornya atau diagram gaya yang akan dibuat pada bandul yang digantung. Nah, di sini gambarnya ada bandul digantung dengan tali sepanjang 50 cm ya. Ini sisi miringnya 50 cm. Benda tersebut bergerak dalam suatu lingkaran horizontal. Jadi dia ini berputar nanti di sini di dasar ini berputar. Nah, talinya di atas ya. Nanti dia berbentuk lingkaran dengan radius 30 cm dengan kelajuan tetap. Nah, berarti V-nya konstan. Nah, pertanyaannya itu hitung A tegangan tali. Oke, satu-satu dulu. Agar lebih paham, saya gambarkan lagi si bandul ini. Tunggu dulu ya. Ini kita copy dulu. Bandulnya kita gambarkan. Kita crop di sini aja. Saya juga nih cropnya. Oke, ini dia. Ya, ini dia yang paling penting. Setiap benda itu pasti memiliki berat W. Oke. W-nya itu lurus ke bawah. Ini W. W sama dengan M kalikan G. M-nya berapa? 2 kilo. M-nya 2 kilo. Berarti ini G-nya percepatan gravitasi ya. 10. G itu 10 meter per sekon kuadrat. Kalau kalian belajar fisika atau yang merasa sekolah, G itu nilai yang paling mudah digunakan tuh 10 meter per sekon ya. Sebenarnya 9,8 sekian gitu. Tapi biasanya kita di buku-buku atau di soal-soal UN, ujian nasional ataupun soal-soal setipenya itu biasanya gunakan G-nya 10 kalau tidak dikasih tahu. Oke, harus diingat. Sudah ada dalam otak ya. Berarti W sama dengan M kali G, M-nya 2, G-nya 10 berarti 20 Newton. Oke. Selanjutnya, ini kan ada tali. Tali itu pasti memiliki tegangan T, tension. Di sini T-nya. Oke. Nah, T ini miring, maka nanti ada T yang mendatar. T yang mendatar itu terhadap sumbu Y dan sumbu X. Yang pertama itu nanti ada yang ke atas, ini sumbu Y, TY. Nah, dan yang ke sini ada TX yang menuju pusat. Oke, kita lihat. Di sini kan miring sisinya. Pasti membentuk sudut toh? Membentuk sudut. Nah, ini penting juga ini sudutnya nih. Ini kan 50 cm. Yang ini 30 cm. Ini sudutnya alfa. Nah, kita cari dulu alfanya ini berapa? Pakai cos. Kenapa pakai cos? Karena sudut alfa ini berada di samping garis miringnya. Garis miringnya nih 50 cm dan mengenai garis 30 cm ya. Jadi dia lebih mudah pakai cos alfa. Cos itu sama dengan samping per miring ya kan. Berarti cos alfanya sama dengan sampingnya 50 30 ya. 30 per miringnya 50. Coret-coret 3/5 atau 0,6. Nah, ini kalian harus hafal nih sudut istimewa yang biasa digunakan. Nilai berapa agar dia 0,6? Berapa derajat? Cosnya supaya 0,6. Itu nilainya 53 derajat ya. Ini hafalan ya. Karena cos 53 sama dengan 0,6. Kalau cos 37 sama dengan 0,8. Nah, ini berarti alfanya itu 53 derajat. Oke, kita dapat alfanya 53 derajat. Iya betul 53 derajat. Sampai terbalik. Oke. Alfanya 53 derajat. Di sini alfanya 53 derajat. 53 derajat. Bagaimana hubungan TY sama 53 derajat nih? T-nya bagaimana? Oke, jadi seperti ini ya. Ini saya ambil saja yang ini. Copy. Oke, saya ambil diagram gaya.
Diagram gaya pada benda bandul. Oke, ya ini. Di sini kita lihat T sisi miring. Sebenarnya TY itu juga ada di sini. Di sini dia TY. Sit. Bisa dipindahkan nih vektornya. TY terhadap sumbu Y. Maka karena dia berada di depan sudut TY, ya kan? TY-nya itu sama dengan T sin 53 derajat. Kemudian TX-nya itu sama dengan T dikalikan cos 53 derajat. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat berapa nilai T-nya, tension tegangan talinya. Dia lihat dari sumbu Y. Pada sumbu Y ya. Pada sumbu Y. Oke. Di situ ada TY ke atas. Ke sini ada W. Nah, W-nya 20 Newton. Ini kan dia seimbang. Balance. Seimbang. Dia tidak bergerak naik turun, tapi dia bergerak melingkar. Sigma F di Y-nya itu sama dengan 0. Ya kan? Berarti gaya ke atas sama dengan ke bawah. Oke, sorry. Ke bawah. Oke, ke bawah. Atas sama dengan bawah. Berarti TY itu sama dengan W. Nah, berarti TY-nya sama dengan 20 Newton. Oke. Rumus TY kan sama dengan T sin 53 derajat ya. Ini berarti 20 sama dengan T sin 53 itu 0,8. Berarti T sama dengan 20 dibagi 0,8. Nah, dibagi 0,8 tuh nanti dapatnya itu 25 Newton ya bagi ya. Nah, kalau kalian bingung nih, cara mudahnya itu kalian buang komanya dikali 10/10. Berarti kan nanti ini 200/8. Nah, 8 dengan 200 bagi 8 itu kan 25. Nah, gitu caranya ya. Berarti tegangan talinya. Jadi tegangan talinya itu untuk jawaban yang A, tegangan talinya itu 25 Newton T-nya. Oke. Terjawab. Sekarang gaya sentripetal. Oke, gaya sentripetal. Dilihat dari ini ya, yang tadi yang miring ya. Mana tadi ya? Nah, ini gaya sentripetal itu gaya menuju pusat. Nah, gaya sentripetal itu gaya menuju pusat sini. Fs-nya. Nah, Fs-nya itu sama dengan si Tx-nya. Kan tadi ada Tx-nya sini ya. Jadi dia menyeimbangkan gitu loh. Jadi gaya sentripetal Fx-nya itu sama dengan T dikalikan berapa tadi Tx-nya. Nih, T dikalikan cos 53. Cos 53 derajat. T-nya tadi 25 dikalikan dengan 0,6 ya kan. Berarti sama dengan 15 Newton ya. Oke, coba dihitung dulu. 25 0,6 nanti sudah 30 12 15. Oke, 1,8. Oke, 15 Newton. Nah, jadi Fs-nya itu sama dengan 15 Newton. Gaya sentripetalnya 15 Newton. Mana tadi pertanyaannya? Ya, ini ya, gaya sentripetalnya 15 Newton. Oke, terjawab Fs. Sekarang periode bandul, T-nya berapa? Nah, T-nya itu dari Fs. Kalian harus tahu rumus Fs-nya itu apa, gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu rumusnya M dikalikan AS. Oke, AS-nya ini bisa berubah. AS itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini bisa juga berubah lagi, omega kuadrat kalikan R. Oke. Kita lihat masanya tadi berapa sih? 2 kg ya. M-nya 2 kg. Fs-nya tadi 15 Newton. Kemudian R-nya itu radiusnya 30 cm ya. Radius lingkarannya ini. Nih, radiusnya. R-nya 30 cm. Oke, 2 kg. Kemudian Fs-nya 15 Newton. Ditanya omeganya berapa? Sorry, bukan omega kuadrat.
omeganya berapa. Ini kita ubah persamaannya menjadi Fs sama dengan M kalikan omega kuadrat kalikan R. Fs nya 15 sama dengan, ini kasih ini aja ya, biar kalian tahu rumusnya itu yang mana. Siap rumusnya, siap. Oke, 15 sama dengan M nya 2 kilo, omega kuadratnya tidak tahu berapa, R nya diubah ke meter, 30 kali 10 pangkat min 2 meter, 30 kali 10 pangkat min 2, ya kan, berarti 2 kalikan 30, 60 ya, 60 kali 10 pangkat min 2 omega kuadrat. Oke, kita pindahkan jadi pembagian ya, berarti omega kuadrat sama dengan 15 per 60 kali 10 pangkat min 2. Oke, ini bisa coret nih, 15 dengan 6 bisa coret 60, banyak 4. Oke, nah ini naik jadi plus ya, naik jadi 10 pangkat plus 2. Jadi nanti omega kuadrat sama dengan 10 plus 2 bagi 4. 10 plus 2 itu berarti 100 bagi 4, 25. Oke, berarti omega kuadrat sama dengan 25, maka omeganya sama dengan akar 25. Berarti omeganya sama dengan 5 rad per sekon. Ini belum selesai ya, dan hanya berapa periode ya, bukan omeganya, periode itu T, tapi kita akan butuh omeganya berapa dulu. Kita sudah dapat omega, baru kita ke periode. Rumus omega itu sama dengan 2pi per T atau omega 2pi F. Nah, ini frekuensi. Ini kalau dia hubungannya dengan frekuensi, ini hubungannya dengan periode. Maka omeganya tadi dapatnya 5 sama dengan 2pi per T. Jadi T sama dengan 2pi bagi 5. 2 bagi 5 itu 0,4 ya. Ya, 0,4 pi sekon. Ya, ini dia jawabannya. 0,4 pi sekon. Kalau mau dikali ya kalikan saja. 0,4 kali 3,14 sek ya. Berapa hasilnya? Segitulah dia. Tapi saya lebih suka pakai ini saja. Pi. Berarti 0,4 pi atau 2/5 pi sekon. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jika terlalu cepat kalian bisa kurangi kecepatan playbacknya. Tapi mungkin suara saya akan jadi kayak robot ya. Atau kalian bisa ulangi lagi biar lebih paham ya. Semoga saja mudah dimengerti dan dipahami. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar, atau jika ingin bergabung ke grup Telegram ada, silakan ditentang itu, bisa ditentang saya atau bot tentang channel ini, ada grup Telegram, situ ada linknya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan bantu subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Akhir kata, salam fisika, pikiran siap kacau.